Halo teman pemilih, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Marapu, Mari Bicara Pemilu, tempat obrolan santai namun penuh makna seputar pemilu yang ada di Indonesia. Bersama dengan saya, Sri Hadriani Nababan, kita akan membahas topik yang sangat menarik hari ini, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa kita sebut PDPD. Nah, teman-teman pemilih, untuk menjawab pertanyaan dari kita di sini, sudah hadir bersama dengan saya, anggota KPU sekaligus Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Yonatan Landi, atau yang akrab kita sapa Pak Yon. Halo Pak Yon, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai dengan teman-teman pemilih di sini. Apa kabarnya Pak Yon? Halo juga Ibu Sri dan teman-teman pemilih. Baik Pak Yon, di sini banyak dari teman-teman pemilih nih Pak yang penasaran. Saat ini KPU sudah memasuki masa pasca pemilu 2024, artinya di KPU masuk ke masa non-tahapan. Saat ini kegiatan KPU di masa non-tahapan ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik Ibu Sri, saat ini ada banyak kerja dan ada banyak kegiatan di KPU, baik itu di KPU RI, KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten Kota. Seperti halnya saat ini di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya itu sedang dilakukan pemutiran data pemilih berkelanjutan yang kita singkat PDPD. Baik Pak Yon, PDPD atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bisa dijelaskan Pak, ini maksudnya seperti apa lebih spesifiknya supaya teman-teman pemilih di rumah bisa mengerti? Baik Ibu Sri, maksud dari PDPD itu untuk memutakhirkan dan memperbarui DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir itu dengan tujuan untuk menyusun DPT dari pemilu atau pemilihan selanjutnya. Kemudian juga itu untuk menyediakan data dan informasi yang berskala nasional. Dan yang kedua, untuk menyediakan data dan informasi berskala nasional mengenai data pemilih secara berkomprehensif, akurat, dan mutakhir. Baik Pak Yon, kira-kira apakah ada Pak landasan hukum mengenai pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sendiri? Baik Ibu Sri dan juga teman-teman pemilih, landasan hukum dari PDPD itu yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu termuat pada pasal 18 tentang tugas KPU Kabupaten Kota dan pasal 20 tentang kewajiban KPU Kabupaten Kota, khususnya pada poin L tentang pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Kemudian KPU RI juga telah menerbitkan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Komplit sekali ya teman-teman pemilih. Lalu Pak Yon, apakah Pak ada perbedaan antara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di saat tahapan dan di saat non tahapan? Bisa dijelaskan Pak Yon? Baik Ibu Sri dan juga teman-teman pemilih, pemutakhiran data pemilih pada saat sedang ada tahapan, itu yang pertama bahwa pemutakhiran data pemilih itu merupakan bagian dari tahapan itu sendiri. Kemudian yang kedua, data pemilih itu diperbarui berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu DP4 yang diterima dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian proses pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian di lapangan atau yang kita singkat teknik dan dilakukan oleh panitia pemutakhiran data pemilih atau PANTARI. Kemudian
Pemutiran data pemilih saat tidak ada tahapan pemilih itu, pemutiran data pemilih berkelanjutan itu dilakukan secara berkala. Jika di KPU provinsi dilakukan 6 bulan sekali, maka di KPU kabupaten kota itu dilakukan per 3 bulan. Dan itu datanya itu diperoleh dari pencocokan dan penelitian secara terbatas yang kita singkat cerdas di penelitian gitu. Berarti jelas sekali ya Pak perbedaan dari PDPD sang tahapan dan di sang tahapan. Kemudian Pak Yon, di sini KPU sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Bisa dijelaskan Pak, kira-kira tugas KPU secara spesifik saat melakukan PDPD itu sendiri, kemudian apakah ada Pak pihak-pihak terkait yang dihubungi oleh KPU untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan PDPD itu sendiri? Baik, tugas dari KPU Kabupaten Kota dalam hal ini KPU SPB itu yang pertama menyusun dan memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu mengelola dan memperbarui sistem informasi data pemilih Sidali. Kemudian yang berikut itu melakukan rekapitulasi PDBBE itu dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh stakeholder seperti Bawaslu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian TNI Polri, Parpol, dan instansi atau lembaga terkait lainnya. Terkait dengan kegiatan PDP ini, KPU itu lalu terbuka, lalu melakukan koordinasi itu baik dengan Bawaslu Kabupaten BPD, dengan Disdukcapil BPD, dengan TNI Polri, dengan rumah sakit, kemudian dengan lembaga pemasyarakatan dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Baik, artinya KPU tidak melaksanakan tugas ini sendirian ya Pak, tetap melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait lainnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian Pak Yon, di sini kita juga mau bertanya nih Pak, tentang data apa sih Pak yang perlu dimutakhirkan? Data pemilih yang perlu dimutakhirkan dalam PDPD itu ada 3 kategori. Itu yang pertama, data pemilih baru. Yang kedua, data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga, itu memperbaiki data pemilih. Baik Pak Yon, bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak, seperti apa itu pemilih baru, perubahan data pemilih, dan juga data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi Pak Yon untuk teman-teman pemilih di sini. Baik, itu. Data pemilih baru yaitu data pemilih yang telah berusia 17 tahun saat dilakukan PDPD atau sudah kawin atau sudah pernikahan. Kemudian yang berikutnya itu pensiunan TNI Polri yang telah beralih status menjadi warga negara sipil. Dan yang berikutnya lagi itu pemilih yang pindah mati. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat itu yaitu pemilih yang meninggal dunia. Kemudian pemilih yang telah berubah status menjadi anggota polisi ataupun anggota TNI aktif. Kemudian pemilih yang pindah domisili dan sudah terdaftar sebagai pemilih di tempat lain. Kemudian pemilih ganda, kemudian pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan berikutnya tentunya warga negara asing. Kemudian dan yang kategori terakhir yaitu memperbaiki data pemilih, yaitu itu dilakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang salah atau keliru seperti pada nama pemilih, pada NIK, pada nomor kata, dan data-data lain yang relevan dengan PDPD. Baik, lengkap sekali ya teman-teman pemilih untuk penjelasannya. Kemudian nih Pak Yon, kita melihat bahwa masyarakat kita sekarang adalah masyarakat yang cerdas dan cukup kooperatif.
Bagaimana Pak kira-kira apabila ada masyarakat yang berinisiatif untuk melaporkan seputar data pemilih? Atau adakah langkah-langkah yang harus mereka lakukan Pak? Baik, Ibu Sri dan juga teman-teman pemilih, pada prinsipnya KPU selalu terbuka dan mengharapkan masyarakat dapat menghubungi dan melapor ke KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, jika ada permasalahan terkait dengan data pemilih, misalnya seperti data pemilih yang tidak sesuai dengan DPT, atau misalnya nama yang keliru, atau misalnya NIK-nya keliru, nomor KK-nya keliru, itu dapat melaporkan sehingga nanti dapat diperbaiki sesuai dengan elemen data yang sebenarnya. Seperti elemen data yang ada di dokumen administrasi kependudukan seperti pada KTP elektronik, KK, atau dokumen pendukung lainnya. Baik saya. Kemudian ini yang terakhir Pak, ini lebih ke pesannya kepada teman-teman pemilih seputar PDPD itu sendiri Pak. Ibu Sri dan juga teman-teman pemilih, dengan pengutiran data pemilih yang akurat dan berkelanjutan, ini diharapkan kita dapat memperoleh data pemilih yang semakin berkualitas dan dapat menjamin hak pilih seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat. Kami juga menghimbau kepada teman-teman pemilih warga SPB yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera melakukan rekaman di Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Kemudian juga bagi teman-teman pemilih atau warga SPB yang data pemilih masih keliru atau salah, untuk segera memperbarui di Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil. Kemudian tak lupa juga kami menghimbau agar dicantumkan nomor RT dan nomor RW, karena itu akan mempermudah KPU Kabupaten SPB untuk menempatkan teman-teman pemilih pada TPS yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kemudian juga kami sangat mengharapkan proaktif atau peran aktif dari teman-teman pemilih warga SPB untuk melaporkan ke KPU jika ada keluarganya yang meninggal, jika ada keluarganya yang telah pindah domisili, agar KPU SPB dapat memperoleh informasi dan dapat menindaklanjuti sehingga kita akan memperoleh data pemilih yang mutakhir, komprehensif, dan valid. Demikian Ibu Sri. Baik, artinya teman-teman pemilih juga harus turut aktif dalam melaporkan apabila ada perubahan data. Baik Pak Yon, terima kasih untuk kesediaannya hadir hari ini berbagi ilmu dengan kita di sini bersama dengan teman-teman pemilih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak Yon dan sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu juga Ibu Sri dan juga sehat selalu teman-teman pemilih. Baik teman-teman pemilih, hari ini kita sudah mendapatkan banyak pengetahuan yang baru mengenai pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kita juga dapat melihat bahwa KPU terus melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk memperbaharui data dari teman-teman pemilih di sini. Apabila dari teman-teman pemilih di sini ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita bahas, jangan lupa untuk mengirimkan email atau mengirimkan pesan melalui akun media sosial KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya Sri Hadriani Nababan pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam KPU melayani.